Shalom, Ah, apa kabar semuanya? Ah, Hari ini tanggal 24 Desember, besok 25 Desember, perayaan Natal ya. Ah, ini mungkin juga ah, video terakhir saya untuk tahun ini, ya kan? Ada beberapa hal yang saya bahas untuk video kali ini. Karena ada pertanyaan, kemarin dulu ada temen nanya saya, dia bilang di Indo ribut soal vaksin katanya. Kan ada umat yang nyalah-nyalahin siapa pendeta Gilbert, ya katanya pendeta Gilbert promo-promo kayaknya di ini, vaksin itu gimana. Jadi ada yang tanya saya. Nah, dengan knowledge saya yang saya tahu, mungkin saya bisa berbagi knowledge buat kalian ya. Eh, Vaksin itu ada temen kirimin di Indo berapa macam yang buatan Indonesia, Sinovac ya, terus juga ada Pfizer ya kan, itu perusahaan Jerman dengan Amerika yang dipakai sekarang Pfizer, terus ada Moderna ya kan. Harga-harganya sekalian ya. Ada saya lihat juga teman saya nanya saya, gimana menurut kamu apa. Jadi saya bilang, kalian juga geblek orang di Indo, makanya kadang belajar gitu ya, jangan gampang terpengaruh dengan katanya nanti ada di obat itu dimasukkan microchip ini itu. Belum sampai di sana. Teknologi ke sana tuh belum, mungkin masih dalam penelitian ya kan, tapi belum sampai kemampuan saintis untuk cipta vaksin sampai ke sana, belum nyampe gitu ya kan. Mungkin masih dalam proses. Para saintis ahli genom ya, uh, yang saya tahu, di Cina itu berapa tahun yang lalu ada seorang saintis yang dia coba, dia ahli genom ya. Jadi genetik itu dipisahkan gimana buat ini itu ya kan, supaya apa gitu. Nah, karena dia pakai bayi juga, nah dia ditangkap ya. Udah ditangkap, sekarang nggak ada kabarnya. Nah, menurut saya dengar dia sudah bekerja untuk pemerintah komunis yang mungkin nanti itu uh, meng-create satu genom pertama, mungkin ditanamkan ke militer mereka. Itu menurut yang saya tahu, yang saya dengar. Belum tentu benar atau enggak kabar ini, tapi yang selentingan teman-teman saya, ada yang mengatakan begitu. Jadi yang dikreasi itu pertama nanti kalau berhasil, misi mereka ini ya, uh, merombak genetik ya kan, genom itu ya, itu baru ditanamkan. Jadi manusia itu mungkin nanti di-create bibit jadi soldier yang uh, imunnya tinggi, yang juga terus diperintah gitu, bisa diperintah dengan uh, 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 mereka jadi di-create seperti mesin gitu ya. Uh, Juga di, diperintah dengan artificial intelligence gitu ya, ditanamkan mikro. Tapi itu ke depan kapan suksesnya kita belum tahu. Jadi yang katanya vaksin nanti ada microchipnya, ada nanti ini itu terlalu bullshit lah. Belum, sampai sekarang masih konspirasi ya. Jadi termasuk dulu Menteri Indonesia yang perempuan yang kata sempat blog ini itu, takut ada mah, ya wajar dia boleh ini positif, tapi kemampuan saintis dunia belum berhasil sampai di sana setahu saya ya. Mungkin masih dalam proses penelitian, masih mengkaji, masih diteliti terus di ini. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Nah, mungkin kalau saya rasa di Indonesia agak ribut buat yang muslim, halal nggak halal itu ya, vaksin. Uh, jadi kalau katanya
ditanam microchip nanti jadi itu belum ada lah. Please buat orang-orang Kristen yang smart, jangan temakan dengan isu-isu konspirasi yang begituan ya, karena teknologi ahli genom scientist, ahli genetik belum sampai di sana, kemampuan mereka belum berhasil ya. Jadi pakai aja, cuma tinggal kalian pilih mana yang ini. Nah, secara masukan saya, kalau kalian tanya saya di antara produk-produk itu mana, kalau saya mau divaksin saya mau pakai yang mana, jujur saya pribadi yang saya tahu dengan knowledge saya, kalau saya mau divaksin saya akan pilih produk Moderna, tidak produk China, karena masih gua nggak yakin produk China itu aja kualitas China. Terus terang dari dulu, entah itu makanan atau apa gitu ya, selama saya merantau di luar negeri itu saya nggak mau beli produk Cina gitu. Saya I'm not confident ya, gua nggak percaya gitu ya kualitas mereka ya. Kalau makanan aja gua yakin makanan Jepang, hygiene-nya, kualitasnya ya. Jadi itu alasan saya, bukan karena ada ditanamkan microchip ini itu bullshit, haram nggak ada urusan namanya kalau udah vaksin ya kan. Nah, buat saya, kalau dari produk Pfizer, ada temen saya sains juga, dia di Jerman, dia bilang pakailah Pfizer ya. Saya bilang Pfizer saya curiga ada di sana vaksinnya itu, di situ ada politik dan ekonomi, karena saya bilang lihat aja tuh, begitu habis pemilu Amerika, 4 hari kemudian Pfizer umumkan, oh dia punya vaksin sukses 90% ya kan. Udah sahamnya naik tuh, bum 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 bum, sahamnya naik gila. Udah CEO-nya setelah itu jual saham. Jadi kita kan mikir apa-apaan ini gitu kan. Nah pas jual saham dia bilang udah improve 95%. Jadi saham-saham ini naik, Moderna naik juga saham, tapi mereka nggak banyak. Dan kenapa saya pilih Moderna? Karena Moderna itu kepala institut dari peneliti itu yang ini itu seorang Jewish yang smart ya, dan mereka ini di bawah kontrol Trump. Trump minta penelitian saat itu, Trump yang support Moderna, dan mereka memang bekerja untuk temukan vaksin saat itu untuk corona ini. Nah, memang kalau dilihat harga lebih mahal, saya lihat ya. Tapi kalau saya pribadi mau divaksin, maka alasan saya pilih Moderna. Itu alasannya. Karena saya tahu siapa yang produksi, saya tahu project ini di bawah kontrol siapa gitu. Ya. Itu aja alasan saya. Nah, soal vaksin, mudah-mudahan buat kalian yang nonton video saya, kalian udah mengerti, kalian bisa berbagi ke keluarga kalian, siapa yang mau pakai vaksin, kalau mampu pakai itu ya. Yang mampu ya, Moderna agak mahal ya, pakai BPJS lah atau apa, saya nggak tahu sistem itu. Tapi kata saya lihat berita Jokowi bilang vaksin gratis, tapi ya kayaknya yang kerja sama Cina, Sinovac ya kan. Ya kalau kalian mampu, pakailah yang Moderna. Kalau yang kena corona, kalau saya jujur saya nggak mau divaksin, sampai saya sehat kok, nggak kena, ngapain gua mau divaksin ya kan. Saya pribadi ya, saya lebih andalkan herd immune, saya punya imun. Buktinya sampai sekarang saya sehat, saya dijaga Tuhan ya kan. Itu aja. Tapi kalau memang nanti kena atau apa, saya mau kalaupun diwajibkan nanti di Jepang pemerintah, mungkin saya akan pilih I'm gonna choose Moderna produk gitu ya, vaksinnya. Oke, mudah-mudahan teman saya kelar penjelasan saya soal ini vaksin. Jadi jangan percaya soal ditanam chip lah di vaksin. Belum, kemampuan untuk buat itu belum berhasil ya. Ahli genomnya yang rombak genetik itunya belum berhasil ke sana. Jadi kalau dibilang yang ditanam chip-chip 6666 itu, sebenarnya yang ditanam itu di sini manusia dikontrol ya. Jadi kita itu kalau yang nggak ngerti udah dikontrol sama ini gitu
ya. Jadi dengan kode 6666 di ininya itu aplikasi apanya yang kalian tidak tahu, yang kalian tiap hari begitu buka mata udah dikontrol ini banyak yang nggak sadar. Ya, kalau saya sadar betul, maka saya terapkan di rumah sama istri gitu. Kita nggak boleh selalu ini di telepon, enggak. Ya, saya sama istri saat harus komunikasi kita di rumah nggak main-main HP gitu, ya. Kalau ada telepon baru cek, nggak kayak orang hari apa udah waduh penuh lah, ya, dengan TikToknya, dengan apanya, dengan ini itunya manusia. Sebenarnya kalian udah dikontrol tanpa sadar sebelum dimasukkan microchip. Sekarang program pertama itu yang sudah dikontrol otak kalian udah masuk 666 itu dari sini, ya. Jadi mudah-mudahan kalian sadar supaya tidak terkontrol itu, kalian harus mengontrol diri kalian pemakaian ini, ya. Itu sebenarnya. Jadi terus untuk yang apa akhir tahun ini penutup, saya mau jelaskan sedikit buat kalian. 2 hari lalu 2021 itu alam semesta ada conjunction, ya. Saya nggak akan dengan astrologi bintang apa bintang apa, ya. Saya akan saya bacakan apa yang akan terjadi dengan tanda alam tersebut. Conjunction ini terjadi sekitar 800 tahun, ya, baru terjadi lagi kali ini, yaitu jadi tahun kemarin terjadi 2020 di bulan Desember juga, ya. Jadi udah mulai tuh kenakan wabah ini itu, ya. Nah, ini sekali lagi conjunction di Desember 2021 yang efeknya itu nanti lepasnya ke sampai akhir tahun November itu, ya. Nah, soal conjunction itu, jadi alam ini gimana berefeknya. Jadi saya bukan meramal astrologi atau apa, tapi saya mau kasih tahu Tuhan selalu memberikan sesuatu petanda dari alam. Termasuk Tuhan Yesus dilahirkan, para ahli bintang dituntun lewat bintang, mereka temukan di mana Yesus. Jadi ada tanda-tanda alam, tanda-tanda Tuhan. Tapi tidak kita meramal, oh bintang ini nanti kamu Virgo apalah, percintaan, karir, tuh bullshit. Itu buat saya bullshit, ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, conjunction ini efek ke manusia apa yang Tuhan mau sampaikan. Ini conjunction ini adalah pematangan. Jadi ini conjunction, ya, akan kesesakan, ya kan, yang sekarang sudah terjadi, berapa daerah lockdown, ya kan, yang sebelumnya setengah tahun lalu saya bilang Christmas kali ini banyak yang nggak bisa rayakan, terbukti banyak teman-teman saya yang di Inggris mereka nggak bisa, di Italia nggak bisa rayakan Christmas seperti dulu, ya. Di gereja kita meriah, saya puji Tuhan saya di sini masih sempet, di Jepang kita masih ala kadar, masih bisa kumpul di gereja gitu, ya, anak-anak, cuma nggak semeriah dulu lagi lah, masih ada sedikit kita nyanyi puji-pujian, masih bisa kumpul dikit, itu udah puji Tuhan. Yang lain banyak mereka nggak bisa merayakan Natal, ya kan, di lockdown. Di Amerika juga sebagian state juga saya dengar teman saya mereka nggak ini, ya kan, di rumah. Tapi saya bilang nggak masalah, yang penting Christmas itu kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus adalah 2000 tahun lalu dia lahir, ya kan, tapi kita terima dia sekarang lahir di hati kita, ya. Jadi hubungan doa kita, hubungan kita pribadi dengan Tuhan terus kita jalin semakin kuat. Nah, untuk conjunction ini, nah itulah efeknya ke depan yang sudah saya paparkan sebelum-sebelumnya. Sebenarnya dari awal itu saya nggak jelaskan kok, saya udah tahu itu, saya jelaskan apa yang terjadi, ya. Rangkumannya hari ini saya kasih tahu, ya itulah, ya, di Indo tidak aja ini pematangan karma juga, ya. Jadi Anda yang melakukan, ya, di Kristen tidak diajarkan karma, sebenarnya beda bahasa. Jadi saya nggak mau inilah, orang Indo banyak juga kata di ini, ya, atau kita bilang di Alkitab, ya, hukum tabur tuai, ya kan, sebenarnya di situ hukum bahasa ininya, ya, karma gitu, ya. Jadi ini pematangan. Kalau Anda menanamkan yang baik, Anda akan tanam yang baik, hasilnya akan keluar sekarang. Begitu juga yang tanam yang jelek,
ya kan, banyak buat dosa, banyak ini itu keluar semua itu nanti ya. Eh, Termasuk malam ini itu eh, ada termasuk Black Lilith. Black Lilith itu delivery cepat. Jadi ada yang karma instan yang cepat, kamu baru berapa hari lalu atau seminggu lalu, sebulan lalu buat itu udah keluar karmanya gitu. Karma instan gitu ya. Tapi yang jelasnya conjunction ini akan mendelivery segala yang jelek itu terbuka. Jadi tidak aja di Indo, berapa negara nanti kalian akan lihat ke depannya ya, kasus-kasus lama misalnya yang bisa ditutupi para politikus, para elit yang korupsi atau ada apa yang kebusukan yang ditutup itu akan terbuka ya. Atau pribadi di keluarga kalian siapa yang misalnya ada buat jahat, itu ada ketahuan ya kan. Entah itu Anda seorang narkoba yang dulunya pinter-pinter sembunyi, sekarang akan kebuka nanti ya. Entah Anda berselingkuh selama ini yang pasangan Anda tidak tahu, akan kebuka nanti gitu ya. Jadi saya ingatkan, bertobat ya kan. Buang semua, kalau kalian yang masih dipengaruhi dengan itu, benar-benar bertobat ya, minta pengampunan. Nah, sedangkan yang sudah bertobat ya kan, yang benar di jalan Tuhan, kalian lihat Tuhan akan berikan hasil. Doa-doa kalian yang belum terjawab akan segera terjawab. Bahkan saya rasa udah ada yang terjawab gitu. Kalian akan surprise gitu ya. Itulah. Terus ke depannya hati-hati ke depan. Tahun 2021 itu akan, saya udah bilang, persekusi kalau udah akhir ini udah mulai terjadi karena udah masuk sebenarnya ininya ya. Itulah, ada percikan bentrokan agama, etnik gitu ya. Itu hati-hati, kita avoid. Maka sebaiknya saran saya adalah jangan banyak komen misal di YouTube saling menghujat, jangan hindari itu supaya jangan terjadi banyak konflik gitu ke depan, karena akan ada terjadi ya demo-demo. Jadi kalian lihat baliklah pesan-pesan saya, sebab ada satu kesatuan sama apa yang akan terjadi ke depan gitu ya. Masuk hati-hati buat umat, sampaikan kalian umat hati-hati ke gereja gitu atau tempat. Saya melihat nanti ke depan kayaknya ada serangan bom atau apa gitu ya. Perhatikan itu, di gereja-gereja kita hati-hati gitu ya. Soalnya saya lihat ada itu terjadi. Kalian yang ke gereja harus agak hati-hati ya, lebih teliti siapa yang datang, siapa ini. Kalau kita udah tahu member kita ya kan, kalau ada yang asing agak diperhatikan gitu ke depannya ya, tahun depan itu. Jadi banyak-banyak, tapi intinya harus bertobat lah ya. Apapun itu Tuhan akan jaga kita. Bantulah yang ini seperti yang saya udah ajarkan. Kalau yang sudah ngerti prepare finansialnya, karena kan saya udah pesan, saya udah bilang kan akan ada yang aborsi, belum banyak. Karena saya udah lihat, maka saya ajarin selama setengah tahun ini video gimana invest. Bukan karena hamba Tuhan nggak boleh invest, hamba Tuhan peduli. Oh no man, kita yang Tuhan itu, saya nggak suka dengar orang Indo kadang suka ngejudge, kalau Kristen kamu nggak boleh kaya, nggak boleh. Bullshit. Rezeki itu dari Tuhan ya. Rezeki itu dari Tuhan. Tuhan ada pilih siapa yang dia pakai. Ada yang dipakai memang finansialnya harus bagus supaya bisa bantu ke bawah-bawah gitu ya. Jadi ada yang kita meng-create diri kita awalnya, kita mau tangan kita berada di atas atau menjadi orang yang tangan di bawah ya. Di Indo itu banyak yang salah kaprah, maka rakyatnya banyak yang menjadi yang tangan ke bawah. Tapi kalau Anda dari kecil Anda belajar ngerti Tuhan memberi, mengasihi, kalau Anda selalu ini tangan di atas ya, Anda create, ada bentuk Anda punya nasib selalu tangan di atas.
God bless you. Dan Anda terus selalu menjadi orang yang tangan di atas memberi. Jadi saat Anda menjadi seorang pemberi, rezeki Anda itu nggak pernah habis dari Tuhan. Itu yang saya jalani, yang saya fahami. Nah, itu yang saya ajari kalian. Tapi supaya kalian bisa memberi terus, ya kalian harus belajar juga dong how to earn. Ya kan? How to make money. Ya. God bless it. Ya, bukan berarti hamba Tuhan harus kere, harus merana, dia ambil contoh. Enggak semua. Hamba-hamba Tuhan itu yang jadi raja, Nabi Daud jadi raja. Ayub diberkati, begitu kayanya, ya kan? Enggak, jadi harus ini, ya kan? Nah, disinilah kalian harus belajar pintar, ya kan? Anak-anak kalian dari kecil diajari bagaimana menjadi orang yang selalu tangan di atas, memberi. Maka hidupmu Tuhan akan blessing menjadi seorang beri, berarti ekonomi kamu otomatis finansial kamu di atas. Kalau kamu dari kecil suka orang berharap dikasih orang, Anda menjadi tangan di bawah, ya kan? Itu hidup Anda ya jadi begini gitu. Ya. Jadi itu makanya harus belajar finansial, ya kan, dan menjadi seorang yang selalu ringan tangan memberi, apalagi sesama untuk umat, apalagi untuk misi Tuhan, ya kan. Para yang bekerja di ladang Tuhan, kita yang mampu beri ini sumbangan, ya kita berikan gitu, ya kan. Jadi salah kaprah banyak yang ngomong hamba Tuhan nggak boleh kaya, nggak juga lah, ya kan. Gimana Anda ini? Oke. Nah, selanjutnya buat yang mau invest, udah inilah sis Henny, Bu Henny atau apa yang nunggu emas. Saya lihat kalau ini nanti dalam ini turun lagi, atau Anda udah mau beli juga boleh prepare untuk long term ya, untuk jangka panjang. Kalau saya masih nunggu dikit karena saya nggak harus emas gitu ya. Saya bisa nunggu, yang penting keep cash. Siapapun kalian yang mau cari cash, lihat keadaan mana yang bisa ini beri kesempatan kepada kalian. Kalau saya di sini bisa aja saya lihat perak kalau bisa drop nanti ya, atau platinum yang drop, emas. Jadi saya nggak terlalu ini. Nah, buat yang Indo mau invest, kan kalian platinum nggak bisa beli di Indo, belum ada marketnya. Perak kayaknya ada, coba kalian cek ya. Itu aja. Tapi kalau udah ada yang mau beli ya silakan buat invest, karena ke depan nanti secara ekonomi. Nah nih, saya lengkapi informasi yang kurang kemarin video soal inflasi. Itu pasti terjadi ya, karena banyak negara cetak uang ya, tapi uang itu sekarang keduduk, nggak berputar, velocity-nya nggak ada, nggak ini. Maka itu nanti inflasi akan terjadi, dan itu udah sebagian negara terjadi, malah udah kolaps. Yang Irak, maka mata uang langsung boom jatuh ya, devaluasi, rakyatnya marah. Ya itu Indonesia saya pernah ngalami tahun 81 atau 82 saya lupa. Nah, inilah kenapa saya ajarkan kalian harus melek finansial, melek gitu saat krisis ya. Karena kadang pemerintah saat dia potong devaluasi, diam-diam tengah malam diumumkan duit kalian simpan 1 juta nilainya jadi berapa gitu. Yang Irak sekarang kalau saya dengar 20%, berarti uang 1 juta nilainya tinggal 800.000 gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, untuk inflasi Brazil soal agriculture food udah naik tinggi saya dengar. Ya, jadi buat David Tarigan yang udah bercocok tanam agriculture, kan saya dorong-dorong kalian untuk bercocok tanam karena itu. Jadi di Brazil petani udah buat uang banyak agriculture. Dan temen saya ada satu orang bule, dia ada entrepreneur, dia ke Brazil baru balik, dia ceritakan saya gila, dia bilang dia juga mau beli saham sana gitu. Dia bilang dia nggak dapat, tapi harga di sana udah melambung tinggi gitu ya, di agriculture food spesialis dia bilang ya. Jadi nanti itu ya gitu, buat yang mau saham ya komoditi kalian invest ya kan, komoditi food gitu, itulah ya. Jadi sampai di sini video saya untuk akhir tahun ini, semoga semuanya bermanfaat buat kalian.
Selamat Natal dan Tahun Baru buat kalian. Tuhan berkati selalu. Ingat pesan-pesan saya, apapun kita ini sertakan Tuhan. Apapun rencana kita, hidup bersih di dalam Tuhan. Dan kalau bisa malam ini kalian puasa menyambut Natal itu tidak seperti dulu party ini itu, tapi dengan sedih, dengan prihatin puasa, minta belas kasih Tuhan untuk menjaga umat-umat kita, uh, baik yang di Indonesia atau di negara lain, hamba-hamba Tuhan, ya. Kita berdoa untuk Tuhan selalu protect, jaga kita, walaupun keadaan apapun yang terjadi, mau dia bencana, mau apa, tapi kalau Tuhan yang jaga, siapa yang bisa menyentuh kita? Tiada siapapun yang dapat menyentuh kita, walaupun bumi berguncang. Ya, percayakan hidup kita di dalam Tuhan. Oke, salam saya Rio dari Tokyo. Tuhan Yesus selalu berkati. Kita hidup di dalam satu tubuh Kristus. Immanuel. Haleluya.